Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ramadhani Putra Al-Hafiz dengan NIM 03041282530044 berasal dari Teknik Elektro kelas B Indralaya. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil esai yang telah saya buat dengan judul Dampak Penggunaan Kata Jomo atau Jokes Homo terhadap aspek diskriminasi dan seksualisasi di kalangan remaja Gen Z. Maraknya dan juga masifnya pengaruh teknologi menimbulkan percepatan dalam media sosial atau media digital, sehingga menciptakan evolusi dalam berbahasa. Evolusi dalam berbahasa ini menciptakan slang-slang atau istilah baru di kalangan remaja Gen Z. Salah satunya adalah istilah Jomo. Jomo sendiri diartikan atau dimaksudkan dari dua kata, yaitu kata jokes yang berarti lelucon atau gurauan, dan juga kata homo yang berarti homoseksual. Jomo atau jokes homo ini sering sekali direpresentasikan sebagai pria berkulit hitam, sehingga secara terselubung lelucon Jomo ini mengandung dua isu sosial, yaitu isu diskriminasi dan juga isu seksualisasi. Isu diskriminasi bisa terjadi karena dominannya representasi visual dari pria berkulit hitam menimbulkan rasisme terselubung terhadap pria kulit hitam tersebut. Dan juga isu seksualisasi, yaitu menormalisasi penyimpangan seksual, karena slang Jomo ini membungkus atau menyelimuti isu homoseksual dengan komedi, sehingga membuat pelaku yang melaksanakan atau yang melakukan penyimpangan seksual tersebut merasa bahwa dia wajar dalam melakukan itu, sehingga tanpa sadar slang Jomo sudah termasuk ke dalam problematika disfemisme. Disfemisme sendiri diartikan sebagai kegiatan atau perilaku kasar untuk merendahkan dan juga menghina kelompok tertentu, yang dimana Jomo sudah termasuk ke dalam kriteria itu, karena dia secara tidak langsung menghina atau merendahkan kelompok tertentu, yang dimana subjek utama dalam kasus ini adalah pria berkulit hitam. Pria berkulit hitam yang sebenarnya normal, tetapi karena rasnya, karena warna kulitnya yang berwarna hitam, sehingga dia sudah dicap atau dilabelkan sebagai orang yang menyimpang, sehingga itu termasuk ke dalam isu atau stigma diskriminasi. Dan juga tidak berhenti sampai situ, Jomo ini juga termasuk ke dalam isu seksualisasi yang menyinggung orientasi normalisasi penyimpangan seksual, yang dimana karena Jomo mengaitkan homoseksual dengan komedi, sehingga membuat pelaku yang melaksanakan itu merasa tidak malu lagi, tidak takut lagi untuk melakukan apa yang dia perbuat, karena dia merasa dia termasuk akan komedi tersebut, dia termasuk dalam hal tersebut, sehingga dia tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan penyimpangan seksual. Kemudian akibat stigma ganda yang tercipta dari Jomo ini, yaitu stigma diskriminasi atau stigma rasial dan juga stigma seksual, sehingga menciptakan stigma ganda yang membuat Jomo masuk ke dalam problematika interseksionalitas. Interseksionalitas sendiri yaitu teori yang menganggap diskriminasi tidak bisa tercipta dari satu aspek saja, tetapi diskriminasi bisa tercipta dari interaksi berbagai aspek diskriminasi. Jika disesuaikan dengan konteks slang Jomo, bahwasanya Jomo sudah mengandung stigma ganda, yaitu stigma rasial yang menyinggung soal ras dan juga warna kulit, dan juga stigma seksual yang menganggap orang dalam ras dan juga warna kulit tertentu masuk ke dalam orientasi penyimpangan seksual, sehingga tanpa sadar
slang Jomo sudah merusak moral dalam bermedia sosial. Dampak-dampak yang terjadi seperti penurunan etika dalam bermedia sosial, penurunan cara berkomunikasi yang baik dalam bermedia sosial, dan juga menandakan bahwa tidak semua lelucon berakhir dengan kegembiraan, tetapi bisa menjadi bumerang yang membuat kita melontarkan lelucon itu, tetapi tanpa sadar kita telah melakukan perilaku tercela, yaitu perilaku diskriminasi dan juga perilaku seksualisasi. Maka dari itu dibutuhkan solusi-solusi akan hal itu, yaitu kesadaran akan kita dalam menolak desfeminisme dan juga menolak keras isu penyimpangan sosial yang terjadi di media sosial. Kita harus secara sadar menolak hal itu dengan keras, dan juga kita juga harus meningkatkan edukasi, peningkatan moral, dan juga dari segi platform harus secara tegas memblokir konten-konten yang telah dianggap menyimpang. Dengan solusi-solusi itu kita bisa meningkatkan kembali moral yang telah hilang akibat konten-konten yang menyimpang dan juga mengandung isu-isu penyimpangan sosial lainnya, sehingga kita bisa kembali berkomunikasi dengan cara yang baik sesuai dengan norma dan juga etika yang berlaku. Mungkin itu saja presentasi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Jika ada salah kata, saya meminta maaf. Kepada Allah saya memohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.